Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ustazah Mela di mata pelajaran Kurdis pembelajaran kelima tentang hadis keutamaan mempelajari Al-Quran. Sekarang kita akan belajar materi hadis keutamaan mempelajari Al-Quran. Nah, sudah siap ya kakak ya? Al-Quran adalah kitab suci agama Islam. Al-Quran merupakan petunjuk hidup bagi kaum muslimin. Mempelajari Al-Quran itu bagi umat muslim hukumnya fardu ain ya, wajib. Nah, Al-Quran merupakan firman Allah yang sangat mulia. Mempelajari dan mengajarkan Al-Quran adalah suatu kemuliaan. Orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya adalah orang yang paling baik, sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang hadis keutamaan mempelajari Al-Quran. Nah, bunyinya adalah sebagai berikut ya. Hadis keutamaan belajar Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Yang artinya, orang yang paling baik di antara kalian adalah seorang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, kandungan hadis keutamaan membaca Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Yang kedua, Al-Quran adalah kitab petunjuk bagi umat Islam. Yang ketiga, sebagai seorang muslim seharusnya kita dapat membaca Al-Quran dengan baik. Kita juga harus rajin mempelajari dan memahami maknanya. Yang keempat, membaca Al-Quran harus dengan tajwid yang benar. Yang kelima, amalan terbaik seorang adalah belajar Al-Quran. Setelah itu, mau mengajarkannya kepada sesama muslim lainnya. Jadi, kandungan hadis keutamaan membaca Al-Quran itu ada 5 ya kakak ya. Dan kita harus melaksanakan kelima-limanya dan harus mengetahuinya. Orang yang mau belajar dan mengajarkan Al-Quran itu adalah yang pertama, orang yang terbaik di mata Allah. Kedua, mendapat syafaat dari Al-Quran pada hari kiamat. Ketiga, akan mendapatkan derajat tinggi di surga. Yang keempat, pahalanya berlipat ganda. Kelima, hati menjadi tenang. Yang keenam, sebagai perhiasan bagi orang-orang yang beriman. Yang ketujuh, dapat menjadi imam saat sholat. Yang kedelapan, akan melembutkan hati pembaca dan pendengarnya. Dan yang kesembilan, menolong orang tua kita ketika hari kiamat hingga kita semua bisa masuk surga ya. Dan yang utama menjadi mahkota bagi kedua orang tua kita. Hikmah mempelajari Al-Quran. Yang pertama, sebagai penghilang dosa. Orang yang sering membaca Al-Quran dan berusaha untuk menghapus segala kesalahan dan dosa yang telah dilakukan. Yang kedua, menjaga lisan dari fitnah dan menfitnah. Dengan membaca Al-Quran, lisan kita akan terhindar dari fitnah karena tidak pernah menggunakan lisan untuk bicara yang tidak baik selain mempelajari Al-Quran. Dan yang ketiga, sebagai ilmu pengetahuan. Yang keempat, sebagai tabungan akhirat. Mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya merupakan usaha seluruh umat muslim untuk menambah amalan di akhirat nanti. Jadi, mempelajari Al-Quran itu memiliki 4 hikmah ya yang dapat kita ketahui. Nah, berikut adalah Ustazah akan berikan contoh cara menghafal melalui gerakan. Nah, kakak, agar kakak mudah menghafal hadis keutamaan mempelajari Al-Quran,
Yuk ikutin cara Ustazah dengan menghafal melalui gerakan. Bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Nah, itu tadi cara agar kakak mudah menghafal ya. Selamat mencoba. Nah, kakak, itu tadi materi kita pada hari ini. Tetap semangat belajar dan menghafal Al-Quran. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.